Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kotor hatinya tidak dapat mendengarkan suara kebenaran. Tatkala dihadapkan kepada mereka perkara makrifat dan hikmah, mereka tidak mempedulikannya dan bahkan mengabaikannya. Sungguh sedikit sekali juru dakwah yang menyampaikan kebenaran dengan tulus dan ikhlas. Sangat sedikit untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali jumlah orang yang berdakwah dengan niat semata karena Allah Ta'ala. Umumnya para juru dakwah memberikan nasihat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat dan mendapatkan keuntungan duniawi. Ketika itu terjadi, maka kebenaran dan niat tulus suci karena Allah Ta'ala tersembunyi di dalam kegelapan. Kebanyakan orang berceramah atau memberi nasihat di dalam suatu majelis taklim untuk mendapatkan nafkah penghidupan, sehingga kenikmatan ma'rifatullah yang bisa dicapai dengan mendengarkan kalam ilahi yang menyentuh hati dan pikiran, serta yang membuat rohani mewangi terkubur dalam bau busuk egoisme dan puja-puji duniawi. Banyak orang tidak ragu-ragu menjadikan tabligh atau dakwah tugas mulia amar ma'ruf nahi munkar semata-mata sebagai sarana penghidupan mereka. Tetapi tidak setiap orang demikian. Ada pula beberapa insan yang begitu suci hatinya, yang menyampaikan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia semata-mata karena mengerti betul bahwa mereka ditetapkan untuk melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar dan memandang tugas itu sebagai sesuatu kewajiban semata. Mereka berharap dengan cara demikian akan mendapatkan perkenan Allah Ta'ala. Kedudukan seorang mubalik atau da'i adalah kedudukan yang tinggi, seakan-akan keagungan kenabian terdapat di dalam dirinya sepanjang disertai dengan ketakwaan. Seorang juru dakwah memperoleh kesempatan khusus untuk memperbaiki diri, sebab di dalam tugas dakwahnya di tengah-tengah masyarakat, dia perlu mempraktekkan atau menjalankan apapun yang dia katakan terlebih dahulu pada dirinya sendiri. Tetapi janganlah menolak perkara baik yang disampaikan oleh seseorang, meskipun orang itu memiliki tujuan dan kepentingannya sendiri. Jika ada orang berkata-kata demi kepentingannya sendiri, tetapi apa yang dikatakannya memang hal yang baik, maka insan yang berhati baik akan memperhatikan apa yang dikatakannya dan tidak membahas kepentingannya. Perhatikan apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Karena jika tidak demikian, manusia dapat terhalang di dalam menerima kebenaran dan memelihara benih kesombongan di dalam dirinya. Jika hanya mencari kebenaran, apa perlunya memperhitungkan aib
Jadi biarkanlah jika ada juru dakwah menyampaikan ceramah semata demi memenuhi kepentingannya sendiri. Dia apa yang, saya ulangi lagi, dari dia apa yang kalian ingin dapatkan? Mencari kebenaran, bukan? Bila kita perhatikan dengan saksama cara Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran, ternyata memberi nasihat pun ada metodenya. Suatu kali seseorang datang ke tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, apakah kebaikan yang utama itu? Beliau menjawab, kedermawanan. Di lain waktu ada seorang lain lagi yang datang dan menanyakan hal yang sama, tetapi dia mendapatkan jawaban yang berbeda. Jawaban yang kedua adalah berbakti kepada bapak dan ibu. Pertanyaannya sama. Pertanyaan yang sama tetapi dijawab secara berbeda sesuai dengan kebutuhan yang bertanya. Karena hal ini banyak orang salah paham. Sebagian orang Kristen juga mencela hadis-hadis semacam ini. Mereka tidak memperhatikan jawaban-jawaban Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermanfaat dan mengandung berkah itu. Dalam jawabannya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkandung hikmah. Orang sakit ruhaninya yang datang kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi resep sesuai dengan penyakit yang diidapnya. Bagi orang pelit, kebaikan yang paling utama untuknya adalah kedermawanan. Bagi orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan berlaku kasar terhadap mereka, dia membutuhkan pendidikan untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Karena itu kebaikan yang paling utama untuknya adalah berbakti kepada ibu dan bapaknya. Layaknya seorang dokter yang perlu memeriksa dengan cermat dan teliti kondisi pasiennya sebelum kemudian memberikan obat yang tepat kepadanya. Begitu juga di dalam hal seorang juru dakwah. Seharusnya dia mengamati dan memastikan dulu penyakit rohani dan kelemahan yang ada pada masyarakat sebelum menyampaikan ceramah atau nasihat kepada mereka. Tetapi sulit sekali menemukan seorang juru dakwah yang memperoleh ilham dan wahyu ilahi. Itulah sebabnya maka di negeri ini ada ratusan ribu juru dakwah. Tetapi keadaan negeri ini dari hari ke hari semakin terpuruk. Berbagai macam kesalahan dan kelemahan iman dan akhlak semakin terasa pengaruhnya. Karena para juru dakwah itu tidak memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala. Aku ingin berbicara kepada kalian para sahabatku yang atas rahmat Allah Ta'ala hati kalian haus dalam mencari kebenaran. Tidak ada beban bagi kalian di dalam menerima kebenaran. Walaupun para juru dakwah dalam berbagai cara dan gaya
menyampaikan pertanyaannya, seharusnya lah kalian tidak meninggalkan prinsip kebijaksanaan dengan mendengar pertanyaannya lalu kamu meremehkannya. Itu pun suatu kesalahan. Apakah suatu mutiara dapat dibuang hanya karena terbungkus dalam kain lap yang kotor dan bau? Sama sekali tidak. Lagi pula, jika juru dakwah bertanya atau meminta-minta, apakah kalian tidak tahu bahwa kalian dilarang membentaknya? Allah berfirman di dalam surat Ad-Duha surat 93 ayatnya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap orang yang bertanya atau meminta-minta, janganlah engkau membentaknya. Demikian pesan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.